Nah yang beli yang terakhir itu ada yang aneh juga, satu yang bikin dia semakin yakin kalau itu bukan manusia. Itu ada orang setengah tua mas, badannya itu bekas luka terbakar sebelah, jalannya pun kata dia miring-miring mas, mungkin ada yang uratnya putus atau gimana kan, miring-miring jalannya itu. Dia beli bakso ceritanya kan, dijualilah sama si Joni itu. Ketika selesai dijuali kan, bakso yang panas itu kuahnya seruput, seger mas. Itu kalau logika kita udah lari. Kalau kita kan boro-boro seger mas, ngerasain apa panas di mulut mas. Bener. Dia Kalau bisa jadi nggak lari waktu itu. si Joni yang bengong. Nice orang kan, orang bukan kan. Nah dia deketi Joni, mang beli kuahnya aja boleh mang, kata ibu-ibu itu kan. Kalau cuman kuahnya nggak usah beli, kata si Joni, kasih aja nggak apa-apa kalau cuman kuahnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya mang? Aku minta sendok kamu katanya. Ibu-ibu tadi ngomong, jangan mang, katanya. Nanti kena marah itu, kata ibu-ibunya, malah kena marah sama yang bosnya. Ini sudah satu set katanya kan, kalau dikasihkan orang hilang malah aku yang nanti tanggung jawab. Direbut lah sama Joni. Ini maksa dia ngambilin. Salah sampai Joni, langsung dikantongi. Ketika dikantongi, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Kali ini OMG kedatangan narasumber yang akan berbagi kisah horornya. Narasumber kita ini akan menceritakan satu kisah yang mungkin tidak masuk akal. Berjualan bakso yang pembelinya ini ternyata makhluk tak kasat mata. Bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja kita ke narasumber. Selamat malam mas. Malam mas, ini dengan mas siapa ya ini? Mas Bajul. Oh ini dengan mas Bajul. Ini beneran ini mas kisahnya ini mas yang ngalamin atau temennya mas? Ceritanya gini mas ya. Sebenarnya cerita ini kan kemarin saya dapat, belum lama ini, paling sekitar semingguan kan. Saya itu main ke tempat kawan. Dia itu ceritanya kan menarik. Nah saran saya kan, cerita ini kita angkat ke YouTube, karena alasan dia itu nggak mau cerita. Teman saya ini takut mas. Maksudnya? Takut karena dia itu jualan bakso kan mas ya. Yang ada gerobaknya, di belakang gerobak kecil itu. Dan kalau dia cerita, nggak terima yang diceritakan itu. Nah dia cerita itu kan, kebetulan itu istrinya mau melahirkan mas. Dia kebingungan dana. Pas kebetulan juga dia dapat kabar kalau di daerah hutan produksi di Martapura sini ada mas, namanya hutan barito ini mas. Hutan barito, ya, lambang pohon, apa itu eukaliptus, ya eukaliptus. Berapa tahun sekali itu kan ada penebangan. Nah karyawan itu kan ngetem di situ juga mas, nggak pulang gitu. Oh yang kerja penebangan ini nggak pulang, dia di situ kan. Ada tenda-tenda dan ada tempat-tempat ya untuk camp-camp karyawan di situ lah. Nah si teman saya ini namanya Joni mas. Si Joni ini kan dia tahu kalau ada penebangan di situ, jadi dia berencana untuk nyari uang istrinya melahirkan ini. Dalam pikirannya kan, lumayan ini kan untuk tambahan untuk biaya persalinan istrinya. Siang itu dia bikin banyak bakso. Ya ngejar target uang itu kan, berangkatlah dia, dan dia nggak sadar kalau itu malam Jumat man. Oh apa memang ada istilahnya apa ya, fantanan atau gimana kok
Mungkin ada cerita sebelumnya ini kalau setiap malam Jumat ini ada kejadian apa? Kabarnya kalau pegawai Baritus itu tahu Mas, kalau malam Jumat pasti ada kejadian yang aneh di sini. Masalahnya kan di hutan loh Mas. Benar-benar. Ribuan hektar Barito itu enggak cuman sempit dikit, itu enggak, ribuan hektar di situ. Kalau kita masuk, kalau orang enggak pernah ke situ ya kesasar, enggak bisa keluar. Ya, cuman dia itu yang berani masuk ke Barito malam-malam. Saingan juga enggak ada kan, pikirnya gitu kan. Kalau jualan-jualan di desa-desa kan pikirnya kan banyak saingan, mungkin pendapatannya kan kecil kan. Kalau di situ cuman dia sendiri loh Mas, melayanin orang banyak. Berangkat lah dia kan jam 5 sore itu. Di perjalanan itu banyak ya top si Joni ini. Mang bakso mang. Enggak dia gubris, langsung pecar. Tujuannya memang di tempat penerbangan. Terus dia berangkat ke lokasi pertama itu, nyampe dia Mas. Sampai di situ sekitar 5:30 kan katanya kan. Yang di penerbangan pertama itu dia banyak teman-temannya yang dia kenal kan di situ. Nah, pada beli di situ kan, pada makan. Dapat uang lah sekitar berapa ratus, lumayan lah kan. Terus tanya lagi dia ke temennya, di mana lagi ada penerbangan coy? Nah katanya kan. Sebenarnya ada namanya lokasinya, tapi saya kan nggak begitu Paham lah. nggak begitu paham. Jadi malam itu berarti bukan hanya satu lokasi penerbangan ini. Banyak lokasi Mas, sekitar 4-5 lokasi ya. Makanya si Mas Joni ini istilahnya ini ada kesempatan nih untuk nyari uangnya untuk lahiran. Nah ya itu Mas, dia kan berangkat dan dia ke lokasi kedua itu kan. Nah pas di lokasi kedua itu posisi maghrib deh. Iya masih teman-teman yang biasa dia lihat kan. Nah kata temannya di lokasi kedua itu, dia bilang, John, mampir di sini dulu ngopi-ngopi, nanti habis maghrib baru berangkat lagi. Kata si John ini, enggak ngejar target, takutnya kemalaman kan. Lampu dia bawa itu kan cuman modal power bank. Jadi takutnya kan lampunya habis. Enggak ada penerangan loh Mas di hutan itu kan, gelap. Kecuali yang waktu di tempat penerbangan ya, ini ada lampu. Lagian kan antara penerbangan 1 dan penerbangan 2 kan jaraknya kan jauh nih. Takutnya nanti kemalaman malah bakso yang dia bikin tadi siang banyak itu takutnya nggak habis kan. Bener. Di mana lagi coy ada yang penerbangan, kata si John ini kan. Oh di sana, tapi kalau pengen cepat pakai jalan pintar. Ada jalan alternatif lah, yang jalan alternatif itu. Dia sebenarnya tahu arah-arahnya kan, tahu arah-arahnya, tapi jarang memang melewati itu. Oh iya lewat situ dia. Berangkatlah dia kan. Perasaan dia Mas, itu tempat itu bukan tempat yang dia kira-kira kan. Perasaan itu masih daerah konservasi Mas. Tapi waktu malam itu ada penerbangan. Ada penerbang. Cuman belum curiga ini ya Mas John ini. Dia curiga Mas, namanya kan dia kejar target. Pikirnya kan cuman di otaknya bagaimana dapatin uang untuk istrinya itu. Cuman mari saya potong nih Mas. Mas John ini punya keberanian yang seperti itu apa memang dia ini sering apa istilahnya punya pengalaman sebelumnya? Ya itu Mas. Setahu saya si Joni ini memang sering Mas kalau waktu ngumpul-ngumpul itu cerita tentang itu. Tapi kan aku nggak begitu yakin kan, masalahnya aku juga bukannya jarang, memang nggak pernah kalau aku sendiri Mas ngalamin kejadian mistis, jadi aku anggap angin lalu gitu kan. Dia cerita-cerita horor itu sering Mas. Tiap malam katanya ketemu pocong lah, ketemu kuntilanak. Dia udah terbiasa mungkin dengan kejadian seperti ini. Bener. Katanya waktu jualan bakso ada yang beli datangnya berubah jadi kuntilanak, pernah dia juga itu Mas. Tapi dia kan nggak takut kalau cuman kejadian seperti itu. Masalahnya sudah biasa, hingga dia berani jualan malam-malam di hutan. Logikanya kan kalau malam di hutan, sedangkan antara jarak penerbangan yang satu yang kedua ini kan jauh Mas. Ya kalau kita ya mungkin adalah nggak dapat uang nggak apa-apa lah, yang penting ya ngeri ya Mas kita kayak. Iya Mas, kalau aku juga enak tidur Mas kan itu Mas. Malah nggak bisa pulang, malah nggak panjang umur mungkin. Nah sampai di lokasi ketiga tadi Mas ya, di situ lokasinya itu lebih ramai dari lokasi kedua dan pertama tadi. Karyawannya tuh lebih banyak Mas di situ. Karyawannya kok lebih rame kan, tapi pasar. Nah dia lewat di situ kan, pikirnya ya penerbangan lah.
Nah yang nunggu yang ngepost di situ manggil dia, mang, panggilnya kan, jualan apa mang? Jualan bakso. Atau yang nunggu di situ musuh katanya kan, kata jamnya makan malam ini. Musuh katanya, beli dia kan. Yang bikin dia aneh, biasanya kan kalau yang lain-lain kan bawa piring atau mangkok, minta mangkok yang dari si penjual baksonya mas ya. Dia bawa mangkok sama sendoknya itu sama mas, bentuknya sama. Jadi yang pekerja di pos yang ketiga ini bawa mangkok sendiri, bawa sendok sendiri yang bentuknya sama, kayak seragam gitu. Ada ciri-cirinya nggak mangkoknya itu kan? Kalau memang itu dari PT kan ada capnya apa ada apanya itu bukan cap PT mas. Kalau zaman dulu kan pernah kan mas beli bakso yang mangkoknya cap osin mas, gambar orang Cina itu. Nah cap osin sama yang sendoknya itu sendok yang lonjong panjang yang ada ukir-ukir pinggirnya, yang di ujung sendoknya itu mas. Yang masih panjang itu sendok itu. Nah itu sama kan. Dalam hatinya kan, oh mungkin di sini beda kan, nggak yang seperti yang di sana teman-temannya tadi kan. Ya dijualin saja kan, dia cuman niatnya mencari rezeki ini. Sudah kan, orang beli di raci sama dia kan. Itu berapa kali dia nyetori satu nampan itu kan isi 8 mas. Itu entah berapa kali dia ngitungnya sudah lupa. Penuh, kok masih ada lagi yang pesen. Penuh, ada lagi yang pesen. Keanehannya, ada satu keanehan menurut dia tuh, bakso yang dia ciduk itu setiap dia buka masih utuh. Dalam pansnya itu enggak berkurang. Padahal porsi yang sudah dikeluarkan yang sudah dijual ini udah banyak dalam. Ya pertamanya dia jual normal mas, normal kan seperti jualan itu. Itu jualan sudah berapa kali, 8 kali berapa dia lupa loh mas. Tapi kok baksonya masih utuh? Baksonya utuh. Dia juga bingung kan, saking bingungnya. Orang beli lagi dia langsung ceduknya basi. Jadi nggak pakai ukuran, kata dia kan. Cuma belum gitu ini kakak ini. Dia sempat kepikiran katanya, tapi dia buang jauh-jauh mas. Oh iya. Mungkin rezeki saya kan, namanya pikirnya gitu kan. Dijuali kok masih banyak kan, tetap dijuali. Nah yang terakhir itu ngomong orang yang ada di situ kan, Mam, kalau mau jualan lagi ada tempat satu lagi Mam, itu kelompok teman-teman saya. Loh, ini memangnya kelompok dari mana Mam? Kata si Joni kan. Dari Lampung Mam, kata Fatih. Pantas dia nggak akan ini. Oh pantesan. Daerah mana itu yang penerbangan yang berikutnya ini kan? Udah ada sana di arah jalannya itu dikasih tahu sama si karyawan di situ kan. Ya sudah, aku berangkat lah dia kan. Berangkat, nggak berapa lama nyampe di situ. Rame juga sama seperti yang lokasi yang ya sebelumnya ini mas. Rame. Enggak, kan orangnya itu kan. Mang, beli Mang. Bakso ya? Iya. Belilah orang itu kan. Ya rame, banyak yang beli. Nah disitulah mas mulai curiga dia. Mangkoknya sama dengan yang lokasi ketiga. Dengan mangkok yang sama, dengan sendok yang sama ini. Mangkoknya sama. Dan orangnya logatnya pun sama. Menurut dia juga ya mungkin orang Lampung juga kan, mikirnya yang itu juga. Nah di situ dijualilah dia kan. Kok nggak habis bakso kan. Semakin banyak yang beli, semakin hidup, semakin panik dia buka panci. Kok masih banyak buka panci. Katanya tuh dapat uang sekitar 2,5 juta mas. Satu panci itu 2,5 juta. Kalau sebenarnya udah nggak masuk di logika. Kalau kita logika kan nggak masuk akal lah. Kok nggak habis kan. Di situ mulai dia. Nah menurut dia kan, dia itu kalau mau ketemu barang seperti itu, ketemu bangsa lembut, selalu berdekut. Oh, dia punya istilahnya sensitif dia nih. Jadi detak jantungnya semakin cepat menurutnya. Betul. Berarti ini nggak bener kan? Kata dia gitu. Ini nggak bener ini. Dia perhatiin mangkoknya sama, dan yang beli itu setiap dia melihat matanya dia nggak mau nggak Dalam perwujudannya ini mas nggak ada yang nyeleneh maksudnya ini. Manusia biasa mas.
manusia kayak kita ini ya, baju-baju ya sama lah kayak umumnya orang-orang miskin tuh kan. Yang bikin dia aneh itu ya itu kalau diajak ngomong itu ya nyaut, tapi nggak mau tatapan mata, selalu nunduk, ngasih uang juga nunduk kata dia gitu. Nah yang beli yang terakhir itu ada yang aneh juga, satu yang bikin dia semakin yakin kalau itu bukan manusia. Itu ada orang setengah tua mas, badannya itu bekas luka terbakar sebelah, dari kaki dari kepala sampai kaki itu luka bakar ya, kirit-kirit gitu mas ya, kayak luka bakar. Jalannya pun kan kata dia miring-miring mas, mungkin ada yang uratnya putus atau gimana kan, miring-miring jalannya itu. Dia beli bakso ceritanya kan, dijualilah sama si Joni itu. Ketika selesai dijuali kan, bakso yang panas itu kuahnya seruput, seger mas. Itu kalau logika kita udah lari. Kalau kita kan boro-boro seger mas, ngerasain apa panas di mulut mas. Bener. Dia Kalau bisa jadi nggak lari waktu itu. si Joni yang bengong. Nice orang kan, orang bukan kan. Bener. Bakso panas kok seger katanya kan, aneh dia. Bukan manusia, nggak masuk agama ini. Cuman dia masih tetap ya masih bertahan di situ. Masalahnya dia sudah terbiasa. Apalagi kalau cuman wujudnya manusia, mungkin dia sudah nggak terkejut lagi. Nah yang terakhir itu ibu-ibu yang biasa sering dia lihat itu tukang masak, memang ibu-ibu. Tapi ya dia nggak kenal. Biasanya kan kalau ada perempuan di situ tukang masaknya, seksi dapur. Nah dia ketiga nih, mang beli kuahnya aja boleh mang, kata ibu-ibu itu kan. Kalau cuman kuahnya nggak usah beli, kata si Joni, kasih aja nggak apa-apa kalau cuman kuahnya. Tapi ada syaratnya. Si Joni minta syarat. Masalahnya si Joni kan sudah punya pembeli. Iya benar. Ini bukan manusia kan katanya kan. Apa syaratnya mang? Aku minta sendok kamu katanya. Kalau si Joni mungkin karena sendok ini kan unik ini mungkin ini. Ya dia tahu kalau itu kan punyaan bangsa gitu mas. Walaupun butir kelereng, kalau punyaan bahasa gitu kan ya. Kalau orang yang hobi mistis, jimat lah enaknya ngomong lah, bener. Apalagi itu wujud sendok. Tapi nggak dikasih, ini apa dikasih? Nah itu ceritanya gini mas, sama yang ibu-ibu tadi. Ibu-ibu tadi ngomong, jangan mang, katanya. Cuma sendok atau nggak boleh. Tukar kuah ini kan, tukar kuah kan nggak beli kan. Cuma sendok nggak boleh kan, nanti kena marah itu kata ibunya, malah kena marah sama yang bosnya. Ini sudah satu set katanya kan, ini sama karyawan ini ya ginilah kan, kalau dikasihkan orang hilang malah punya nanti tanggung jawab, direbut lah sama Joni. Ini maksa dia ngambilin, salah sampai Joni langsung dikantongi. Ketika dikantongi gelap. Maksudnya yang perempuan yang beli terus orang-orang yang jualan ya maksudnya orang-orang yang penempangin nggak ada. Gelap mas, yang lampu-lampu tadinya ada langsung gelap, langsung hutan. Astaga. Jadi dia di tengah hutan ini. Ketika dia raba-raba gini ya cuman belukar-belukar mas. Belukar bekas tebangan pohon kalitus itu. Jadi semak-semak tinggi-tinggi sekitar segini. Terus ini harus saya potong. Kalau itu nggak ada jalan itu semak ya. Semak kan kalau istilahnya itu kan ya tinggi lah mas, semak gitu. Ini gerobak, ini motor nih pakai gerobak. Maksudnya gimana mas? Apa tahu di tengah itu? Nah ya itu mas. Kalau namanya goib ya gitu mas, kita jelasinnya pun nggak bisa kan mas. Itu jangankan kita mikirkan bagaimana masuknya mas, bekasnya dia masuk juga nggak ada sama bekas, nggak ada bekasnya. Setahu dia itu lewat jalan. Kalau jalan di Barito itu kan jalan lebar mas, walaupun tanah itu kan lebar, beberapa mobil itu bisa simpangan lah. Tahu-tahu di situ itu dia pingsan apa teriak atau si mas ini. Kalau Jawanya itu pelenggongan mas. Oh kami tenangan mas, pelenggongan. Dia langsung terduduk masuk, langsung diam di situ kan, lampu dimatikan.
Kita genep lah mas. Ya satu-satunya. ya enggak mas, mungkin dalam pikirannya kan gini kan, dia positif kesasar. Masalahnya arahnya pun dia tidak tahu dia di mana kan. Udah nggak paham lagi. Nggak paham lagi. Tadi jalan kok sekarang bukan. Nah dia untuk menghemat lampu yang ada di situ dia matikan. Lama berarti dia di dalam sini mas? Di sekitar ada hampir sejam mas dia nunggu di situ, cuman diam. Dia sendiri akan bengong, ampun kesasar aku udah tahu kemana kan. Bisa pulang apa enggak kan. Nah setelah itu setelah 1 jam itu ada suara motor ya dengar mas dari kejauhan. Ya positif thinking lah dia mas. Ada motor berarti kan ada masa depan cerah kan. Kan bisa keluar lah bisa keluar dari itu kan. Hidupilah lampu yang ada di gerobaknya itu untuk pertanda lah yang ada sinyal ini. Motor itu langsung ngarah ke dia mas. Alhamdulillah fiturnya ada pertolongan, langsung menuju ke situ kan. Dipanggil lah si Johnny itu, John, kenal kan katanya. Woi, aku neng kene kata dia kan. Siapa kowe? Sareng. Oh kawan udah kenal ini. Nah kawannya tadi ceritanya nyusul nyari Johnny itu karena dia itu dapat kabar dari teman-teman yang di pos 1 sama pos 2 itu kan. Si Johnny jualan bakso. Nah, si Saring ini tahu kalau itu malam Jumat. Oh, berarti si Saring ini paham dengan cerita-cerita yang ada di sini. Oh, benar. Si Saring tahu. Malam Jumat itu sering ada kejadian seperti itu kan. Dicarilah, ketemulah di situ. Apa kowe ning ngono, John? Kata si Saring. Aku gak roh. Bingung kan dia kan. Aku gak roh katanya kan. Aku moro-moro nek kene kata dia kan. Terus kok iso di tengah-tengah kuno wis tulung ngono aku saiki kata si Johnny. Itu orang lah gerobak itu sama si Saring. Itu orang keluar dari belukar itu mas. Ya itu jalannya jalan dia keluar itu jalan baru, nggak ada bekas dia masuk, bikin jalan baru lagi. Dia keluar, dibuka lah sama si Johnny, ini sama si Saring baksonya itu. Kamu bikin bakso berapa banyak? Kata si Saring. Kok masih utuh? Kata. Jadi di pos yang ketiga, yang keempat ini kan dijual ini, tapi baksonya masih utuh. Masih banyak. Ini nanti gimana kata si Saring kan? Nggak tahunya kan si Johnny kan sudah dapat uang. Habis dari situ diajaklah pulang, dituntun jalannya kan sudah hafal dia mulai pulang ke arah pulang. Oh ini jalannya. Diajaklah ke rumahnya si Saring nanti kan. Sampai di situ langsung panik kan Saring kan. Takutnya si Johnny itu kan biasanya kalau orang kesasaran apa mas namanya hilang ingatan sejenak ini pernah kan seperti itu. Kasih minum kata si Saring. Tapi ceritanya kok bisa sampai di sana. Ya katanya tadi ada penerbangan di lokasi ketiga itu kan. Nah aku lewat jalan pintas, kok tahu kan di situ ada penerbangan juga. Jadi sebenarnya berarti di situ jualin orang-orang di situ. Ya banyak, ada cerita banyak lah, cerita panjang lebar ya ke si Saring itu. Oh ya wes kalau kata si Saring, lain kali inget-inget kalau malam Jumat jangan jualan. Kata si Saringnya kan, ngasih pesan ke si Johnny-nya. Nah di situ baksonya yang sisanya yang masih banyak itu sebagian dijual, di situ ada yang beli, sebagian dikasihkan sama si Saring. Terus ini mas, kan bakso masih utuh nih, yang di pos 3, di pos 4 kan dijual dapat uang. Nah uangnya ini berubah jadi memang benar-benar uang atau berubah jadi ya biasanya kan kalau bangsa-bangsa kayak gitu kan jahil kan mas. Ini udah makan dia uangnya sampai rumah jadi daun. Nah uang ini masih berbentuk uang apa udah berubah ini? Nah itu tuh mas, tekadnya yang menguatkan tekadnya itu kan uangnya itu mas. Uangnya itu ketika dia pegang dan ketika dia lihat lagi dia tetap uang mas. Walaupun dari pos 3 ke pos 4 itu dia lihat dia tetap uang. Tapi ada di pos 4 itu ada kejadian yang menurut dia dia kan mulai curiga di pos 4 itu kan mas. Ada curiga di pos 4. Mulai curiga. Ada sebagian uangnya itu uang plastik 100.000 itu loh mas. Itu tahun berapa itu? Lama itu. Uang plastik 100.000 itu sama uang
50.000 zaman Pak Harto sekitar tahun 90-an kalau nggak salah itu Mas ya. Wah, iya benar-benar. Yang zaman Pak Harto itu. Nah itu dipisahkan, ada beberapa biji itu dipisahkan sama dia, nggak dicampur kayak sama uang yang sekarang beredar sama dia. Tapi uang itu tetap laku dibelanjakan. Dan alhamdulillahnya dari bangsa-bangsa itu tadi yang dijualinya bakso tadi bisa untuk biaya melahirkan istrinya banget. Oh mungkin ini salah satu alasan. Kan ini sebenarnya Masnya, ini kan kata Mas tadi sebelum kita cerita ini kan yang bersangkutan nggak mau cerita, katanya itu Thomas. Mungkin itu mungkin. Sebenarnya kan saya juga ragu Mas cerita di sini, tapi kan gimana ya Mas, ceritanya bagus ceritanya, tapi kan kalau dia suruh cerita sendiri takutnya kalau dia ada penebangan dia bakal jualan lagi di situ Mas. Takutnya diganggu lagi. Terus satu lagi Mas, sendok dibawa pulang berarti untuk Mas yang sama si temannya Mas ini. Iya, nggak tahu Mas untuk jimat apa, untuk apa. Tapi ada di sana di rumah. Cerita sama Mas masih ada. Masih ada. Mau di Mas siapa tadi? Mas Joni. Mas John, suatu saat kalau Mas lihat video ini dan medan ke tanah, kami ingin tahu sendoknya ini. Kalau jimat Mas, nggak bisa dianu Mas ini Mas. Keampuhannya kan jelas ada. Untuk muda untuk kopi, nggak ada gulanya bisa manis. Seperti itu kan. Siapa tahu kalau kita nanti ke sana, beliaunya mau bercerita kan. Dari versinya dia kan mungkin tambah seru ini. Soalnya tuh ya mungkin dengan ceritanya Mas ini bisa mengangkat kisah ini jadi lebih kedepannya lebih hot lah cerita ini. Jadi cerita ini selesainya Masnya ini pulang dengan keadaan alhamdulillah sehat Mas. Sampai sekarang ini Mas. Ya istrinya baru melahirkan belum ada sebulan mungkin. Iya. Dengan uangnya kasih sama. Ceritanya belum lama itu. Jadi untuk teman-teman OMJ yang di rumah yang berprofesi apapun itu, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka itu ada. Jadi di mana bumi dipijak, di langit dijunjung. Karena makhluk astral, makhluk tak kasat mata ini sebenarnya tergantung sama kita. Kalau kitanya usil, dia juga usil. Sifat dia itu seperti tawon. Kita asik, dia santai, kita usik, dia bantai. Buat teman-teman yang punya kisah yang serupa atau kisah lain yang lebih seru, silakan acungkan jempol di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.